Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali pada siang hari ini kita hadir spesial Damai Indonesiaku, spesial Isra Mi'raj. Dalam siang hari ini pemirsa, kita akan mempelajari sebuah peristiwa besar di mana kejadian ini di luar akal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sebuah tempat agung di ujung semesta, yaitu Sidratul Muntaha. Nah, kita akan mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kehidupan saat ini. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan siang hari ini. Bersama guru-guru kita pemirsa, sudah hadir bersama-sama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad, kemudian juga Ki Haji Abi Amir Faisal, dan juga Ustadz Fauzan Hidatullah, serta Ustazah Inaratul Aini. Dan juga ada yang spesial dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj ini pemirsa, di segmen 5 kita akan menyaksikan langsung bagaimana tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang akan disampaikan langsung dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem, Palestina. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Barakna haulahu, perjalanan yang diberkahi, merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Isra ayat pertama. Yang saya cintai Abi Amir Faisal, yang saya banggakan Ustadz Fauzan Hidayatullah, yang sangat saya hormati Ustazah Inaratul Aini. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keberkahan dan cintanya Allah. Yang saya cintai pemirsa Damai Indonesiaku dan jamaah Masjid Jami Al-Furqan, yang saya yakin insya Allah yang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah, calon penghuni syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Isra dan Mi'raj bukan sekadar peringatan yang bersifat seremonial, tetapi Isra dan Mi'raj adalah makna hidup yang tersurat dan tersirat yang akan membawa kita pada tujuan hidup dan tujuan cinta yang sebenarnya. Seseorang yang memahami Isra dan Mi'raj akan menemukan mutiara cinta sesungguhnya. Oleh karenanya, marilah jadikan Isra dan Mi'raj sebagai kekuatan makna yang maha besar. Bukan cuman peringatan seremonial, diperingati hanya memandang covernya, hanya memandang peringatannya tanpa memandang maknanya. Jamaah Damai Indonesiaku, ada berapa nilai spirit dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah entertainment. Apa Bu? Hiburan. Kenapa disebut hiburan? Karena Rasulullah mengalami amul huzni, yaumul hazan, tahun kesedihan, kurang lebih di usia 10 kenabian Rasulullah, kurang lebih 619 Masehi. Kenapa disebut amul huzni, yaumul hazan, tahun kesedihan? Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, ditinggal wafat sang kekasih hati.
Tinggal wafat istri tercinta yang mendorong semangat hidupnya, yang menghidupkan cintanya. Sebab Khadijah adalah istri yang menenangkan. Ibu ini tergolong istri yang menenangkan atau menegangkan? Alhamdulillah. Kalau begitu sifat Anda mirip Khadijah. Yang kedua, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, karena meninggal oleh paman tercintanya. Kurang lebih jarak antara paman dengan istrinya 5 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Pamannya adalah orang yang berjasa, membawa, membela dan memperjuangkan dakwah Islam. Walaupun di akhir hayatnya Abu Thalib belum menjadi seorang muslim. Itu yang membuat Nabi semakin sedih. Yang ketiga, dakwah beliau dalam masa-masa berat ketika menyebarkan di Taif bukan mendapatkan respon, tapi penolakan yang terang-terangan hingga beliau dilempar batu. Yang keempat, embargo yang dilakukan oleh kaum Quraisy membuat dakwah beliau semakin sempit luar biasa. Inilah kesusahan yang beliau alami. Inilah ujian yang beliau alami. Lalu Allah hibur dengan peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Allah perjalankan beliau dari Al-Masjidil Haram Mekah menuju Al-Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina Mi'raj mengunjungi saudara-saudara beliau. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Di atas langit ketujuh adalah Sidratul Muntaha, tempatnya Allah bersemayam. Begitu nikmat dan indahnya perjalanan ini hingga beliau membawa hadiah penghibur kehidupan yang justru banyak terlupakan dan disia-siakan. Anda tahu penghibur sejati yang menenangkan hidup kita itu apa, Pak? Salat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya semua, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Hikmah pertama dari Yaumul Hazan, tahun kesedihan, adalah setiap orang akrab dengan ujian. Ibu, kalau diuji biasa aja kali. Nggak usah banyak komplain. Merasa diri paling menderita, OMG, hello. Setiap orang akan diuji dengan versinya masing-masing. Betul? Yang duduk di sini punya masalah dan musibah yang luar biasa. Berkaca kepada Rasulullah. Kalau ternyata musibah bukan membuat engkau tumbang, saudara-saudara. Justru musibah membuat engkau bangkit. Nabi mengajarkan setiap orang akrab dengan musibah. Apa rumusnya? Wabashiris sabirin. وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Al-Baqarah 155 156. Ternyata Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita senjata kehidupan akrab dengan musibah, akrab dengan ujian. Maka terapi pertama menghadapi segala ujian dan cobaan adalah sabar. Mutmainnah, berjiwa tenang. Kira-kira ibu-ibu ini mutmainnah apa mutmutan? Mutmainnah, Masya Allah. Luar biasa. Yang kedua, hikmah Isra dan Mi'raj, Allah hadiahkan hiburan buat kita. Orang sibuk mencari bahagia. Orang sibuk mencari hiburan.
Padahal apa hiburan itu? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Hiburan itu adalah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hiburan yang menenangkan di saat engkau sempit, Besti. Hiburan kehidupan di saat engkau kacau, Besti. Hiburan yang membuat engkau bangkit dari keterpurukan. Hiburan itu bernama sholat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Anda tidak akan pernah bahagia melainkan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya katakan konsep rumus hidup, Anda tidak akan menemukan kebahagiaan sejati melainkan rindu untuk sujud tersungkur kepada Allah. Demi Allah, seseorang tidak akan merasakan nikmat yang hakiki kecuali selalu mencari jalan untuk berzikir, untuk dekat, untuk selalu menjadikan diri ini hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jadikan sholat sebagai penguat hidup kita. Hiburanmu, bahagiakan dadamu, bahagiakan kesempitanmu dengan sholat. Maka hikmah terbesar perjalanan kesedihan Nabi dari Isra dan Mi'raj, Allah berikan hadiah yang akan membuat hidup kita lebih tenang, menemukan mutiara sejati dalam kehidupan yang lebih hakiki. Dan hiburan itu bernama sholat. Yang terakhir, pesan kepada para wanita, jadilah istri yang solehah. Sebab demi Allah, Khadijah mendapatkan salam dari Allah karena Khadijah adalah istri yang baik kepada suaminya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi istri yang baik? Masa? Saya percaya dan semoga selalu menjadi istri yang baik. Karena di balik sukses dan ketenangan kehebatan seorang laki-laki suami ada peranan istri. Ada 5 air tolong dijaga baik-baik oleh para suami atas istri Anda. Yang pertama, air ketuban. Tanpa air ketuban anakmu tidak akan pernah hidup. Yang kedua, air darah saat istrimu melahirkan, ada di persimpangan antara hidup dan mati. Yang ketiga, air susu. Dengan air susunya anakmu tumbuh kembang dengan imunitas yang baik. Yang keempat, air keringat. Hargai kepayahan wanita dalam menjadi ibu yang rumah tangga. Yang kelima, air mata. Jangan gampang meneteskan air mata istri, sebab wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sebaik-baik laki-laki, laki-laki yang memuliakan istrinya. Mudah-mudahan hikmah Isra dan Mi'raj menguatkan kita menjadi hamba yang sabar. Dan hamba yang sabar tidak akan ditemukan kecuali khusyuk dalam solatnya, menjaga solatnya. Karena solat adalah hadiah terbaik dalam hidup untuk mencari sumber kebahagiaan sejati. Baik, Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad boleh duduk kembali. Nah pemirsa, salah satu hikmah ataupun ibroh yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad atas peristiwa yang luar biasa yaitu Isra Mi'raj, yaitu setiap apapun kesedihan ataupun musibah yang kita alami, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan hiburan, pasti Allah akan mengganti kesedihan menjadi kegembiraan. Asalkan kita taat dan juga selalu bersabar. Nah pemirsa, di peristiwa Isra Mi'raj ini ada satu peristiwa yang juga sangat penting, di mana awal mula perintah sholat diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada umat Islam. Nah peristiwa, bagaimana peristiwa dan juga cerita ataupun hikmah di balik peristiwa ini, insya Allah masih dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abi Amir Faisal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, wabil khusus di Masjid Al-Furqan, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih semangat? Mana senyumnya? Mantap. Bapak-bapak semangat? Ingat, semangat bapak-bapak sangat ditentukan oleh semangat ibu-ibu. Betul Bu ya? Tidak ada suami yang hebat tanpa di belakangnya seorang perempuan yang kuat. Betul Bu? Karenanya jangan bangga jadi laki-laki. Ternyata kita nggak ada apa-apanya tanpa perempuan. Karena itu muliakanlah perempuan. Siap? Siap memuliakan perempuan? Nah, tadi Ustadz Reza telah menyebutkan tentang peranan Ibunda Khadijah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, ayah bunda rahimakumullah. Awalnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan jumlahnya berapa? 50. Halo. 5 kali sehari saja. Siapa yang sering terlambat? Bagaimana kalau 50 kali? Jadi ceritanya sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Reza, bahwa setiap langit Nabi ketemu Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi-Nabi. Pas di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tahapan-tahapan langit ini adalah ranking kenabian. Sebelumnya Allah telah mempertemukan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa dengan semua para nabi dan semua para rasul. Jumlahnya dalam Sahih Bukhari disebutkan 124.000 nabi, 300 rasul. Langsung imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum naik ke langit, Nabi sudah dipertemukan dengan semua nabi dan rasul sepanjang sejarah manusia. Sebuah proses transisi kenabian yang membawa risalah sepanjang sejarah. Dan inilah dia, intinya adalah ibadah sholat. Dan di langit yang ke-7 Nabi kaget melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyandar ke Ka'bah. Jadi di langit lapis 7 ada Ka'bah, namanya Al-Baitul Ma'mur. Kalau ditarik garis lurus dari Al-Baitul Ma'mur ke Ka'bah yang di bumi itu lurus sama. Makanya ibu-ibu nggak bisa mindahin Ka'bah di Mekah ke Bekasi, nggak bisa. Kalau ibu bikin Ka'bah di sini lalu tawaf, itu namanya manasik. Bukan ibadah umrohnya. Harus datang ke sana. Bedanya adalah kalau yang bertawaf di bumi adalah manusia, yang bertawaf di langit adalah para malaikat. Setiap satu rombongan, kata Nabi, ketika melihat di langit lapis 7, setiap satu rombongan malaikat, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat yang bertawaf. Belum selesai ini satu rombongan malaikat, sudah ngantri rombongan berikutnya, jumlahnya sama. Berapa Bu? 70.000 malaikat. Belum tawaf ini, di belakangnya sudah ngantri lagi. Jumlahnya sama. Berapa? 70.000 malaikat. Dan Nabi memandang lalu mengatakan, walan ya'udu ila yaumil qiyamah. Yang sudah bertawaf tidak punya kesempatan lagi bertawaf sampai hari kiamat. Saking panjangnya antrian malaikat yang tawaf. Ibu kalau di bumi juga begitu ya Bu ya. Ibu cari kosong Ka'bah, nggak ketemu ya. Nanti jam 2 malam. Ternyata yang sepakat jam 2 malam di hotel sana, di hotel sini. Akhirnya Ka'bahnya rame juga Ibu ya. Nah
itulah tanda bahwa Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah lah yang mengatur semua itu. Nah, di antara ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus langsung datang ke Mekah, tapi kita bisa melaksanakannya di mana saja. Tapi kita harus menghadap ke Ka'bah. Itulah ibadah salat. Begitu Nabi menerima ibadah salat ini, Nabi harus naik ke lapis yang paling tinggi lagi. Lam yasil ilaihi malakun wala bashar. Sebuah level yang tidak pernah sampai di atasnya malaikat maupun manusia. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah paling tingginya derajat kenabian. Nabi langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi menerima amanah solat. Berapa bu? 50 waktu dalam sehari. Turun Rasulullah SAW. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melihat, Muhammad, umatmu gak akan kuat. Balik lagi. Minta kepada Allah. Nabi balik bu. Minta kepada Allah. Ya udah diskon. Jadi 45. Turun ketemu Nabi Musa lagi. Berapa diskonnya? 5. Naik lagi. Berat. Kaumku ajak besar-besar. Gak kuat. Apalagi kaummu kecil-kecil. Gak akan kuat. Naik lagi. Diskon lagi. Jadi 40. Turun. Tegur lagi. Begitu bolak-balik. Sampai akhirnya 5 kali solat dalam sehari. Terus kata Nabi Musa, Muhammad naik lagi. 5 itu berat juga. Kata Nabi Muhammad, aku malu. Udah cukup dah. Allah menjawab, tilka khamsa salawat. Kullu salatin asyra. Wa kulluhu khamsin salatan. Itu 5 kali solat, tapi hitungannya sama dengan 50 kali solat. Bu, pahala ibu itu 1 kali solat dihitung 10 kali. Total 50 kali. Masya Allah. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Ini pertanyaannya. Abi Amir ringkas dalam 5 hal. Halo? Ingin menghafal enggak? Nah, ucapkan rupa muta. Lagi, rupa muta. Lagi, rupa muta. R adalah rahmat. Jadi dikuranginya solat menjadi dari 50 menjadi 5 kali, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah ingin memudahkan hambanya. Allah tidak ingin hambanya melakukan suatu ibadah yang di luar kemampuannya. Tapi jangan menggampang-gampangin. Jangan mengabaikan. Tapi jangan mempersulit diri. Sekarang lagi musim banyak orang mempersulit diri. Para ulama fikih sudah memudahkan. Hukum Islam ada berapa bu? 5. Pertama wajib, terus sunnah, terus mubah, terus makruh, terus haram. Nah, ada wajib, mubah, sunnah. Ada yang hukumnya sunnah itu diwajibkan. Itu namanya mempersulit diri. Biarkan yang sunnah ya sunnah. Jangan diwajibkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita harus menyikapi apa yang Allah ajarkan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, utama bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang sangat utama. Kalau seseorang baik banget tapi nggak sholat, apa artinya? Gak ada gunanya. Semua kebaikan, semua ibadah tertolak ketika seseorang tidak sholat. Karenanya ibadah sholat langsung diberikan di langit.
bukan di bumi. RU. Yang ketiga, pahala. Pahala besar. Solat ini. Bayangkan hanya 5 kali solat dihitung 50. Masih mau mengabaikannya. Rugi Pak. Rugi. Nah, M. Musyawarah. Musyawarah. Allah saja mau menerima usulan. Jadi ibu jangan ragu sama Allah. Jangan merasa takut curhat sama Allah. Punya masalah apa saja, ambil wudhu, langsung sujud, minta, ya Allah, aku punya hutang, ya Allah. Aku dikejar-kejar debt collector, ya Allah. Pokoknya ibu curhat sama Allah. Ya Allah, aku ingin umroh, aku pengen haji, ya Allah. Sampai bertahun-tahun aku belum juga sampai. Minta kepada Allah. Sampai, perhatikan, sholat pun Allah diskon demi untuk Allah menerima musyawarah. Kemudian yang taat. Artinya apa? Ini ujian ketaatan. Kalau untuk Allah kita harus taat. Sudah ikut apa kata Allah. Kata Allah sholat 2 rakaat, 2 rakaat Bu. Subuh berapa rakaat Bu? Iya jangan tambah-tambah. Jangan sok-sokan. Alhamdulillah pagi ini Pak Ustadz aku semangat. Aku sholat subuh 10 rakaat Pak Ustadz. Ya salah. Nggak diterima oleh Allah. Ya. Jadi harus taat sesuai dengan apa kata Allah. 2 rakaat harus 2 rakaat. 4 rakaat harus 4 rakaat. 3 rakaat harus 3 rakaat. Itulah hakikat sholat. Intinya lah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza. Guru kita Kiai Haji Abi Amir Faisal yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Betapa besar hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil atas apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Amir Faisal. Bahwa maha rahman dan juga maha rahmatnya Allah kepada hambanya yang telah banyak memberikan keringanan kepada kita semuanya. Maka dari itu sangat malulah ketika kita bermalas-malasan dalam beribadah. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan ketaatan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah akan memberikan bagaimana hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa damai Indonesiaku, utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rahmat terindah salat adalah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masih banyak rahmat lainnya yang akan kita nikmati. Nah, saat ini saya akan berbagi berkah juga buat Anda, persembahan dari Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow, alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Caranya gampang, tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kalau bisa menjawab, hari ini juga membawa pulang hadiah 1 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, angkat tangan dulu ya, jangan dijawab dulu. Ibadah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam saat peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, silakan yang paling depan, paling muda menjadi generasi penerus. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Nur Hidayah dari Bekasi. Oh, Nur Hidayah, orang lokal ya Bekasi ya. Yep. Oke, Nur, cukup singkat. Perintah apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul saat Isra dan Mi'raj? Jawabannya sholat Pak Ustadz. Takbir, Allahu Akbar. 1 juta rupiah persembahan dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Ibu mau? Insya Allah akan kebagian nanti ya. Berkah ya Nur ya. Baik pemirsa damai Indonesiaku, semoga peristiwa Isra dan Mi'raj selalu melekat. Bukan seremonial belaka, tapi hikmah yang kita akan laksanakan dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hassil maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita bersama Abi Amir Faisal, Al-Ustadz Riza Muhammad, Ustazah Inarah, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah berkahi hidupnya, amin. Allah panjangkan usianya, amin. Serta diberikan kekuatan istiqomah untuk dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustaz Sofyan, hadirin, Bapak Ibu, jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masak sayur labu pakai ketumbar. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, ini saya silo nih, ibu-ibu pakai kuning-kuning ini ya. Ada pantunnya Bu, ada pantunnya. Good morning, selamat pagi. Cakep begitu. Good morning, selamat pagi. Jilbab kuning selalu di hati. Masya Allah. Dalam hati ini yang pink gak disebut Ustadz katanya. Insya Allah semuanya di hati para semua suaminya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa terkait peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, peristiwa yang terjadi oleh Nabi SAW, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi diberikan kemuliaan tetapi tetap menjadikan kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik yang pertama. Betapa tidak mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam konteks Isra wal Mi'raj ini paling tidak ada dua hal mengapa Nabi dikatakan manusia yang mulia. Pertama, karena Nabi SAW adalah satu-satunya manusia yang dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima ibadah yang sangat istimewa. Coba, kalau mungkin ibadah puasa, ibadah haji dan lain sebagainya Allah sampaikan kepada Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi untuk perkara salat ini, Allah mengundangnya langsung, Allah memanggilnya langsung. Sehingga betapa istimewanya Nabi kita Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak RT, di sini ada RT? Ada ya. Misalkan kalau Pak RT ini mendapatkan surat untuk rapat, mungkin anggapannya masih hal yang normatif, yang biasa, betul ya? Tapi kalau mungkin Pak RT ini dipanggil dengan surat khusus, atau mungkin langsung presiden yang memanggilnya, betapa istimewanya RT tersebut, betul nggak Bu? Ya, sehingga ini bentuk kemuliaan
yang Allah berikan untuk kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa Nabi kita SAW dimuliakan pada peristiwa Isra wal Mi'raj? Betapa tidak, ketika Nabi SAW Mi'raj, para anbiya, para nabi menyambutnya dengan mengucapkan kalimat yang sangat indah. Apa yang disampaikan oleh para nabi, ucapan yang disampaikan oleh para nabi. Marhaban bil akhil salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh, Masya Allah. Disambut dengan penuh kemuliaan, dengan pujian, dengan sambutan yang hangat. Mereka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kemuliaan yang didapat oleh Nabi kita Muhammad tetapi tidak membuat kehidupannya berubah. Dalam konteks artinya Nabi tetap berpegang teguh memegang prinsip bahwasanya kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Dalam kitab Khosaisun Nabi dijelaskan bahwasanya Imam Nasiruddin Mughlato itu menyampaikan dari sekian banyak cerminan akhlak Nabi yang menunjukkan kesederhanaan Nabi, bahwasanya Nabi SAW itu walaupun sudah mendapatkan amanah salah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kehidupannya tetap sederhana. Dituliskan dalam kitab tersebut, yanta'idul makhsuf wa yarkha'ud thawb. Nabi itu menambal atau menjahit sendalnya sendiri dan menambal pakaiannya. Wa yanta'ilul makhsuf, dan memakai sandal yang ditambalnya. Ini betapa sederhananya Nabi kita SAW. Ini kadang kalau kita kan kebalik ya Bu ya. Baru naik dikit pangkatnya udah beda gaya hidupnya, benar? Pokoknya semuanya serba baru, apalagi ibu-ibu nih seragam rupa-rupa, benar? Belanja online semuanya dibeli, akhirnya paket numpuk di rumah, suaminya sakit paru-paru. Waduh. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwasanya kesederhanaan yang dicerminkan oleh Nabi ini sebagai contoh untuk kita bahwasanya kemuliaan setinggi apapun yang Allah berikan tidak merubah bagaimana strata hidup manusia itu sendiri. Jadi jangan kadang kita ini diuji memang sedikit rusak ganti, ya Pak ya. Kadang kita punya kendaraan sedikit rusak ganti, makanya ada ungkapan Pak, lebih baik motor 1 juta kenangan daripada motor 1 juta cicilan katanya. Pusing Pak banyak cicilan, benar ya Pak? Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pelajaran yang pertama, hikmah yang pertama adalah bahwasanya Nabi dimuliakan oleh Allah, tapi tetap Nabi berpegang prinsip hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh Nabi, keberhasilan yang datang menghampiri kepada Nabi, tetapi tetap membuat hati dan dirinya menjadi pribadi yang rendah hati. Tuh, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Betapa tidak para anbiya menyambutnya dengan sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab Hasyiah Abil Barakat ala Qissatil Mi'raj itu dijelaskan Bapak Ibu, dari peristiwa Mi'raj saja Nabi sudah menunjukkan kerendah hatiannya di hadapan Allah. Merasa diri tidak pantas, kenapa aku yang dipanggil? Ya kalau kata bahasa Ustadz Rizanya, kenapa gue gitu kan? Benar saja. Kenapa saya? Kemudian apa yang Nabi sampaikan? Innaka qad ittakhadhta Ibrahim khalilan. Bukankah engkau telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilullah? Tapi sederhana apa jawaban Allah? Allah mengatakan, qad ittakhadhtuka mahbuban. Karena tak lain aku telah menjadikan dirimu sebagai kekasihku. Masya Allah. Bahkan ada kata romantis yang Allah sampaikan, la uzkar illa dzakarta ma'i. Tidaklah namaku disebut, melainkan namaku itu bersanding selalu bersama namamu wahai Muhammad. Masya Allah. Disanjung oleh Allah, disambut oleh para nabi, tetapi tidak merubah bagaimana kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika kembali setelah peristiwa Mi'raj, Nabi tetap menjadi pribadi yang tawadu. Nabi rendah hati, tidak sombong. Ini kadang kan kita kebalik, baru kaya sedikit saja jalan udah gak napak. Benar Bu? Kuntilanak kali ya. Baru kaya naik pangkatnya sedikit gitu, dipanggil gak nengok. Alasannya salah bantal katanya. Woi sombong amat lu, iya nih salah bantal katanya. Ya.
Artinya apa? Ini yang bahkan Allah telah menyampaikan wa ibadur rahman wa 'alal ladzina yamshuna wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yamshuna 'alal ardi hauna, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip kerendah hatian. Bahkan ketika Nabi dicaci, ya, enggak mungkin Muhammad, masa peristiwa Isra Mi'raj singkat banget gitu ya. Naik onta aja bolak-balik 2 bulan, itu pun ontanya VIP, Bung. Ya. Tapi ini terjadi bahwasanya luar biasa. Kata Rasulullah menjawabnya dengan penuh keselamatan dan ketenangan. Dan yang terakhir yang menjadi prinsip kita, tetap jadikan amalmu berkualitas dengan niat yang ikhlas. Bahwasanya Nabi memegang amanah sholat, perintah sholat, tetap dengan menjalani dengan ikhlas, tanpa riya, tanpa memamerkan, mengatakan kepada kerabatnya aku dipuji Allah, tidak. Ini karena kan anak-anak muda kita beda, sedikit-sedikit update status, benar ya? Di chat sama cem-cemannya katanya, ibaratnya dia ngatain OTW duha katanya, benar ya? Jangan chat aku sedangkan aku sedang ada di rokaat kedua lagi ruku sambil selfie. Waduh, bahaya itu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tawadu, ikhlas dalam beramal, dan hidup kita penuh dengan kesederhanaan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah. Suatu peristiwa atau satu hikmah dan juga pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Apa yang terjadi dari Isra Mi'raj ini, betapapun kemuliaan yang diberikan kepada kita, betapapun kekayaan yang diberikan kepada kita, apapun itu merupakan jabatan, namun ketawaduan dan juga kesederhanaanlah yang tetap menjadi pedoman dalam hidup kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, perlu kami ingatkan kembali, nanti di segmen 5 kita akan menyimak bersama-sama bagaimana tausiah yang langsung disampaikan dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini oleh guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Namun sebelumnya, nanti di segmen 4 guru kita Ustazah Inaratul Ain akan memberikan tausiah juga berkaitan bagaimana menjadi diri yang mulia melalui Isra Mi'raj. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul arab wal ajam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Kepada yang kami muliakan para guru kita, Ustadz Reza, Abi Amir, dan juga Ustadz Fauzan, dan juga ustadz-ustadz berbaju putih semuanya, dan ustadzah semua yang berkerudung kuning dan juga pink, dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam ketaatan, dipenuhi dengan kebahagiaan, yang selalu disertai dengan keimanan, di mana kita menyadari bahwa hidup dengan berketuhanan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak, Bu, tadi kita udah dapat banyak sekali ilmu dari 3 ustadz kita yang luar biasa. Tapi apalah arti ilmu jika tidak ada amal? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bu, Ibu berbuah.
ibu dan bapak memiliki buah hati. Alangkah bahagianya kita semua ketika kita memiliki sesuatu dan menghasilkan buah yang manis. Dan buah daripada ilmu adalah amal. Maka ilmu akan selalu selaras dan sejajar dengan amal. Kalau sudah dapat ilmu maka diamalkan. Tadi sudah diberikan ilmu, sekarang bagaimana kita mengamalkan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbicara mengenai Isra Mi'raj, maka tema kita adalah bagaimana menjadi pribadi yang mulia melalui Isra Mi'raj. Yang pertama, yaitu bagaimana kita menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas utama. Karena memang di dalam surat Al-Isra ayat pertama difirmankan, dibuka dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Maka Allah adalah satu-satunya gantungan kita, Bu. Kita prioritaskan Allah dalam segala sesuatunya, yang lain mah lewat. Tetapi apa yang terjadi para bapak ibu, ternyata mohon maaf, kita lebih senang memprioritaskan manusia dibandingkan memprioritaskan Tuhan atau Allah. Buktinya apa? Coba kita dengar dan kita lihat ketika kita mendengar adzan, apakah kita langsung berlari untuk sholat? Tidak. Kita rebahan dulu. Yang masih kerjalah masih dilanjutkan. Telinganya mendengar tetapi hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Na'udzu, ada yang hadir di sini orang-orang seperti itu? Tidak ada. Karena di sini semuanya sudah ada di dalam masjid yang insya Allah sholat berjamaah semua. Amin. Allahumma. Maka ketika kita memprioritaskan Allah, ketika ada panggilan Allah, datanglah. Jangan sedikit-sedikit repot. Ini ada sholawat, Bu. Repote dadi petani, sholate terkadang. Tahu bahasa Jawa, Bu? Lali apa maneh wayahe panen, salate terkadang alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Maka kita sholawati. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka inti daripada Isra Mi'raj adalah syariat sholat. Maka ketika ada panggilan sholat, kita segeralah Jadi ada 3 panggilan, Bu. Panggilan ke Baitullah, panggilan sholat, dan panggilan kematian. Maka sebelum datangnya panggilan kematian, kita sholatlah sebelum disolati. Siap? Maka kita sebagai manusia memang fitrahnya dan seringkali zalim. Kita harus sering-sering beristighfar, sering-sering mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah bagaimana di tengah kesibukan kita istiqomahkan di dalam zikir dan doa. Dalam setiap aktivitas, Bu, apapun, termasuk sedang menyapu, sedang mencuci piring, sedang menyetrika baju, sedang mandiin anak. Oh cucu ya, Nek gitu. Jadi dalam setiap aktivitas berzikirlah dan disertai dengan doa. Maka sesungguhnya doa-doa kita itulah yang akan membuat dunia ini akan serasa nyaman dan bahagia dan damai segala-galanya. Damai Indonesiaku.
Karena dengan zikir dan doa. Ketika bekerja bapak-bapak, Pak, kerjanya apa Pak? Nganggur. Nganggur ini pekerjaan. Pekerjaan beribadah kepada Allah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada yang lebih baik kecuali di dalam setiap waktunya itu diisi dengan zikir. Maka ketika di dalam dunianya tadi dikatakan nganggur, maka sesungguhnya hakikatnya kita sedang bekerja kepada Allah. Karena zikir adalah bagian daripada ibadah ghairu maghdah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka meskipun nganggur tenang aja Pak. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang sesungguhnya kehidupan kita di dunia disuruh ngapain sih sama Allah? Disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi mohon maaf Bu, seringkali kita malah justru lebih mengabdi kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan kita. Kita lebih takut kepada sesama manusia dibandingkan dengan Allah. Na'udzubillah. Maka sesungguhnya tangan-tangan Allah itu lebih lembut daripada tangan manusia. Ketika Allah kekuasaannya sudah bekerja, maka logika manusia sudah tidak ada harganya. Maka yang ketiga, mari kita semua tetap berhusnudzon billah dengan sebaik-baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana idza dhanni abdi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hinaratul Ainin yang telah menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj ini. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan simak tausiah langsung yang disampaikan langsung dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Namun kita simak yang satu ini. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Dalam segmen ini kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu tausiah yang disampaikan langsung dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Atau kama qala ta'ala fi ayatin ba'dah wa qadayna ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'shin shadid فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري والمسلم في كتابيهما الصحيح لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام أي بمكة ومسجد رسول صلى الله عليه وسلم أي بالمدينة النبوي wa Masjidil Aqsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazharanna al-islam hatta yarudda al-kufra ila mawtinih wa la yahuddan biharbil islam.
Atau kama qala Rasulullah SAW fi hadisil akhar, Sallallahu alaihi wasallam. la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda walau yahtabiu min syajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Ya muslim, ya Abdullah, ya mu'min, ta'al hada wara yahud uqtulhu illa gharqad fa innaha syajaratul yahud. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Satu kenikmatan besar dari Allah Azza wa Jalla yang tidak dinikmati oleh siapapun, tidak dapat demikian melainkan dari karunia Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemarin di border saya bertemu dengan saudari kita, pejuang kita, mujahidah kita, Mbak Hanum. Beliau di belakang istri saya, ngantri di border yang di loket yang sama. Qadarullah sekarang beliau tidak bersama kita, padahal beliau sudah di border, sudah dapat visa masuk, ternyata beliau tidak diizinkan masuk. Akhirnya beliau dari border kemarin itu kembali lagi ke Jordania. Subhanallah, ini karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia ini. Alhamdulillah. Kita bisa sampai di kiblat kita yang pertama, bumi para nabi dan rasul, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita, Nabi dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Kasih Allah, manusia yang pertama diciptakan. Ketika Nabi Adam alaihissalam membuka kedua matanya, tampak aras Allah yang sangat indah. Bergetar tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya, takjub dengan indahnya aras Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tampak pilar-pilar yang sangat kokoh menopang aras Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang aras Allah terbentang dua kalimat. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu. Nabi Adam bertanya, Ya Rab, qara'tu isman 'inda ismika, rubbama huwa min khairi halkik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pasti dia makhlukmu yang istimewa, yang spesial, yang mulia sehingga kau sandingkan namanya di samping namamu. Muhammad, ajal, Muhammad khairi halki. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Walaula uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Satu-satunya alasan Allah ciptakan kita manusia karena Allah cinta Rasulullah SAW. Satu-satunya alasan Allah ciptakan alam semesta untuk kita karena Allah cinta Rasulullah SAW. Inilah arti Rasulullah rahmatan lil alamin, sumber cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah, itu tadi tausiah yang disampaikan langsung dari Masjid Al-Ghibli Komplek Al-Aqsa Yerusalem Palestina. Nah, masih dalam rangkaian Damai Indonesia Khusus Spesial Isra Mi'raj, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Yusrizal yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Boleh berdiri Pak Yusrizal dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrizal dari Masjid Jami Al-Furqon, Komplek Perumahan Jati Unggul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Terkait dengan masalah salat, sebagaimana yang Bapak Ustadz sampaikan kepada kami tadi, Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, kemudian berangkat sendiri ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat yang begitu istimewa. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana metode Allah menyampaikan perintah salat ini? Apakah melalui suara atau misalnya ya memperlihatkan secara langsung Allah itu sendiri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena begitu istimewanya masalah salat ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Pak Yusrizal. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Beliau adalah ketua DKM masjid ini. Saya kenal banget. Istimewa dan luar biasa. Siapapun ingin bertemu dan menatap wajah Allah, betul. Walakin tetapi Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah baru cahayanya saja turun di Bukit Tursina, hancur semuanya, lebur. Begitu istimewanya Allah untuk dipandang.
Dalam tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang Isra dan Mi'raj, ketika di langit ketujuh, tempat singgasana Nabi Ibrahim, di belakang adalah Ka'bah langit yang disebut Baitul Ma'mur. Beliau berkata, tiap hari 70.000 malaikat tawaf dan tidak boleh kembali lagi. Nah, di atasnya langit ketujuh itu adalah mustawa. Daerah di mana pohonnya, daunnya selebar telinga gajah, buahnya sebesar kendi. Dan di atas mustawa adalah Sidratul Muntaha. Jibril mundur. Muhammad, aku sampai di sini. Itu wilayah istimewa yang tidak pernah dimasuki makhluk illa anta, kecuali engkau. Rasulullah naik sendiri dengan getaran yang luar biasa. Dan apa yang hadir? Pertama, Rasulullah menatap cahaya yang begitu indah. Begitu cahaya yang ditatap, apa yang muncul dari lisan beliau? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ujiannya dilontarkan kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Fauzan benar. Beliau rendah hati. Di saat kemuliaan bersama sang kekasih, sang Tuhannya, masih ingat kepada umatnya. Dan namamu dipertaruhkan dalam keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Keselamatan untukku dan umatku. Saat posisi terindah, klimaks yang paling indah, menatap cahaya Allah, Rasulullah masih menyebut nama Anda. Lalu kenapa Anda tidak khusyuk dalam menerima sholat yang begitu indah? Jawabannya adalah, apakah Rasulullah melihat Allah? Tidak. Apakah Rasulullah melihat wajah Allah? Tidak. Rasulullah baru melihat cahaya yang begitu indah, sudah tertunduk dengan getaran yang luar biasa. Namun, bagi orang yang berpuasa, insya Allah akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, keuntungan berbuka puasa. Yang kedua, liqa'i Rabbi, akan langsung menatap wajah Allah dengan amalnya. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan, puasa kita diterima, hadiahnya menatap wajah Allah secara langsung. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Dewi, boleh berdiri Ibu Dewi, dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abi Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Jami Al-Furqan Perumahan Jati Unggul Bekasi. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan telah disampaikan salah satu hikmah dari Isra Mi'raj adalah perintah untuk sholat. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apa sih ciri-ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Abi. Apa ciri seseorang sholatnya diterima? Pertama, dia inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat sebagai kewajiban ritual. Ketahuannya bahwa sholatnya diterima setelah dia sholat. Apakah dia mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Kalau ternyata dia mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka disitulah bukti bahwa sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih sholatnya sah karena dia telah memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi dampak dari sholat itu kelihatan dari perilakunya. Semua ibadah dalam Islam, Bapak Ibu, halo, semua ibadah dalam Islam ada hubungannya dengan akhlak mulia. Salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ketahuan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, lihat akhlaknya. Kalau dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar setelah dia salat, salatnya diterima. Yang kedua, haji. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika dia pergi haji, tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan maksiat dan dosa-dosa, dan tidak bertengkar. Perhatikan bahwa haji intinya adalah akhlak.
Zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat akan mencuci jiwa seseorang dari penyakit hati, penyakit rakus, sombong, dengki, hasud, itulah dia. Ketika dia ingin tahu apakah zakat itu diterima, lihat di hatinya. Apakah di hatinya ada kebencian, ada kesombongan, ada kerakusan, berarti zakatnya dipertanyakan. Jadi ini makna hadis kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Inti daripada diutusnya aku untuk mengantarkan kalian untuk mencapai akhlak mulia. Tetapi akhlak ini beda dengan perilaku. Kalau perilaku itu bisa dibuat-buat. Misalnya ada orang tidak beriman, tapi perilakunya baik, itu perilaku. Tapi akhlak harus lahir dari iman dan ibadah. Maka ketika imannya benar, ibadahnya benar, akan lahir akhlak mulia. Dan ini makna hadis makarimul akhlak. Maka kalau ditanya, apakah ibadahku diterima oleh Allah? Lihat akhlaknya. Ketika akhlaknya buruk, ibadahnya tertolak. Ketika akhlaknya baik, maka ibadahnya dia berarti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena banyak ibadah tidak ada pahalanya sama sekali karena akhlaknya buruk. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau dia masih berkata bohong, menipu, melihat yang haram, Allah nggak butuh puasanya. Perhatikan, begitulah hakikat ibadah diterima kelihatan dari akhlaknya. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan dalam orang-orang yang berakhlak mulia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan di segmen berikut pemirsa kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Isra Mi'raj. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abi Amir Faisal, saya berikan satu kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Halimatus Sa'diyah, betul ya Ibu? Silakan, boleh berdiri dan akan dijawab oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Sa'diyah. Saya dari Jamaah Masjid Al-Furqon. Yang akan saya tanyakan, salat adalah salah satu pilar umat Islam yang diterima Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimanakah kita memaknai salat itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana caranya agar kita tidak lalai dalam menjalankan sholat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustadz Fauzan jawabnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya mengutip pendapat Abu Aliyah, beliau mengatakan tidaklah dikatakan sholat yang memiliki nilai ya, kalau dia tidak terkandung ada 3 nilai di dalamnya. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah al-ikhlas, keikhlasan. Itulah kenapa dalam iftitah ya kita selalu mengikrarkan diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lain kecil. Sehingga keikhlasan itu yang harus dimunculkan. Yang kedua, kita harus mampu menghadirkan al-khasyah. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Karena inilah start bagaimana kita mampu memunculkan dan mengaktifkan daripada pesan Allah yang Allah sampaikan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sehingga kita mampu membentengi diri kita dari rasa takut yang kita hadirkan ketika salat, sehingga amaliyah kita juga kita merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hadirkan zikrullah. Jadikan bahwasanya salat ini sebagai pengingat dan terkoneksi diri kita kepada Allah. Aqimus salata li dzikri, karena pada prinsipnya salat yang kita lakukan
senantiasa harus kita hadirkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah, Kiai Haji Abi Amir Faisal, Ustaz Riza Muhammad dan juga Ustazah Inaratul Ainin yang telah memberikan tausiah dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin pandai kita mengambil hikmah dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan kita apa yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj sehingga ketaatan dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pemirsa, besok kita kembali hadir dalam Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.00 bersama guru-guru kita, ada Ustadz Rustandi, kemudian juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustazah Ebira Hasanatina dengan tema atau dengan judul Kiat Meneladani Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, Kau yang berkumpul karena kami mencintaimu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Di antara kami yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Di antara kami yang belum menikah, nikahkan, ya Allah. Di antara kami yang belum punya anak, beri mereka anak, ya Allah. Di antara kami yang masih sulit penghasilannya, limpahkan rezekinya, mudahkan penghasilannya, mudahkan pergi bolak-balik ke tanah suci, mengunjungi rumahmu dan rumah Rasulmu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Panggil semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami merasa indah dengan salat-salat kami. Mulai hari ini jangan sampai kami terlambat lagi salat-salat kami. Jangan sampai Kau golongkan kami sebagai hamba-Mu yang lalai, ya Allah. Jadikan kami punya kesempatan setiap hari untuk menjawab azan yang dikumandangkan. Berikan kami kesempatan untuk setiap hari merasa indah membaca doa setelah azan. Rasul-Mu berjanji, ya Allah, bahwa orang yang membaca doa setelah azan akan dijamin syafaat Rasulullah di hari kiamat. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami keindahan solat, ya Rabb. Berikan kepada kami keindahan khusyuk dalam solat-solat kami, ya Allah. Berikan kepada kami keindahan akhlak setelah kami solat, ya Allah. Rabbana, sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.